Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleha? Pembelajaran hari ini adalah Bahasa Indonesia tema 2, subtema 1 tentang dongeng. Siapa di sini yang suka membaca buku, terutama buku dongeng? Nah, anak-anakku, ada yang tahu nggak dongeng itu apa? Pengertian dongeng menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Sedangkan pengertian lain, dongeng yaitu bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa terjadi di luar nalar manusia, yang penuh fantasi, hayalan atau fiksi. Dongeng dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi di masyarakat. Fungsi dongeng yang pertama, untuk memberikan hiburan, juga sebagai sarana untuk mewariskan nilai-nilai yang diyakini oleh kebenarannya oleh masyarakat pada waktu itu. Yang kedua, menyampaikan pesan moral, pendidik untuk membacanya. Struktur dongeng. Pertama, pendahuluan adalah kalimat pengantar yang memulai cerita dongeng. Contohnya, pada suatu hari bla bla bla. Kemudian pada zaman dahulu bla bla bla. Yang kedua, peristiwa atau isi adalah kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu. Yang ketiga, penutup, kalimat untuk mengakhiri cerita dongeng. Contohnya, akhir mereka pun hidup bersama lagi, atau akhirnya mereka hidup selamanya. Unsur-unsur intrinsik dongeng, yaitu unsur yang terdapat dalam sebuah cerita. Unsur-unsur intrinsik yang pertama, tema. Yang kedua, latar. Yang ketiga, alur. Keempat, tokoh. Kelima, penokohan karakter. Keenam, sudut pandang. Ketujuh, majas atau gaya bahasa. Kedelapan, amanat. Unsur intrinsik dongeng yang pertama, tema. Tema adalah ide utama yang mendasari sebuah cerita dongeng. Contohnya persahabatan, kekeluargaan, dan lain-lain. Kedua, latar. Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, suasana dalam sebuah cerita. Contohnya waktu, ada di waktu pagi, siang, dan sore. Kemudian tempat, kejadiannya di mana saja, di rumah, di taman, di sekolah, di pasar, dan yang lainnya. Yang ketiga, suasananya. Suasananya sedih, mencekam, dan menakutkan. Yang ketiga, alur. Alur adalah peristiwa dalam sebuah cerita dongeng. Yang keempat, tokoh. Tokoh adalah para pelaku dalam sebuah dongeng, bisa manusia, hewan, atau tumbuhan yang diberi nama. Yang kelima, penokohan. Penokohan adalah karakter atau watak dalam sebuah cerita. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya pada cerita. Yang ketujuh, majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah cerita dongeng. Kedelapan, amanah. Amanah adalah pesan moral atau pelajaran yang dapat diambil dari sebuah cerita dongeng. Contoh-contoh dongeng. Yang pertama, bawang merah bawang putih. Kedua, maling kundang. Ketiga, bunga melati yang baik hati. Yang keempat, banyak cerita yang lainnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.